Tapi dulu, bidang apa saja Pak Kabid yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros? Silahkan Pak Kabid. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk struktur Badan Pendapatan Daerah mengenai dari 4 bidang ini, fungsi-fungsi kerjanya seperti apa, bisa diceritakan mungkin Pak Kabid? Jadi baik Pak, jadi untuk bidang sistem, artinya pelayanannya ke masyarakat terjalin terus Pak. Itu yang saya bisa baca sama beliau. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Medium TV, kita bertemu lagi di salah satu program yang ada di channel Medium TV. Kali ini kita akan mengupas tuntas, tentunya di program Kupas Tuntas kita kali ini, untuk mengetahui sejauh mana kerja-kerja dari SKPD, seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Maros. Nah, kali ini saya sudah menghadirkan salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Maros di studio Medium TV. Sudah hadir di sebelah saya, yakni dari SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Nah, tentunya banyak hal yang akan kita kupas satu persatu dari Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Maros ini. Seperti apa program kerja dan juga langkah-langkah yang sementara berjalan yang dilakukan dari pendapatan daerah di Kabupaten Maros ini. Telah hadir di studio, langsung saja saya sapa narasumber saya, yakni Bapak Haji Andi Akbar Maskur selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Alhamdulillah, Kabid? Alhamdulillah. Iya, siap. Saya berterima kasih sebelumnya Pak Kabid ini untuk ketersediaan waktu yang diberikan kepada kami sehingga kita ini bisa mengupas tuntas sebenarnya kerja-kerja dari Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Maros itu seperti apa. Nah, ini yang kita mau kupas tuntas satu persatu biar masyarakat Kabupaten Maros juga ini kan bisa mengetahui. Seperti kita ketahui, ya sekarang ini memang zamannya keterbukaan informasi publik Pak Kabid. Nah, Pak Kabid, saya seperti biasa di kupas tuntas saya yang sebelumnya, saya sebelumnya mungkin ingin mengetahui dulu nih Pak Kabid, di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros ada bidang apa saja yang ada di Badan Pendapatan Daerah ini kan tadi kita sudah bincang-bincang sedikit, ini baru terbentuk ya tahun lalu ya Pak Kabid. Nah, tetapi saya lihat pencapaian sudah sangat signifikan. Nah, ini kan pasti ada program-program yang dilakukan, tapi kan itu sebentar. Saya ingin mengetahui dulu bidang apa saja Pak Kabid yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Silahkan Pak Kabid. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk struktur Badan Pendapatan Daerah ini dipimpin oleh Kepala Badan dan terus di bawahnya ada sekretaris daerah, sekretaris badan. Terus ada 4 bidang. 4 bidang. Jadi satu bidang pengelolaan pendapatan daerah, yang kedua bidang pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah. 3 bidang perencanaan sarana dan prasarana pendapatan daerah. Dan yang keempat yakni bidang sistem informasi pendapatan daerah. Jadi ada 4 bidang Pak untuk di Bapenda. Nah, keempat bidang ini Pak Kabid, ini kan masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Nah, bisa mungkin digambarkan sedikit mengenai dari 4 bidang ini, fungsi-fungsi kerjanya seperti apa, bisa diceritakan mungkin Pak Kabid? Jadi baik Pak, jadi untuk bidang sistem informasi, ini berfungsi melakukan informasi keluar, artinya sistem informasinya mengenai pajak dan retribusi. Adapun untuk bidang sarana atau bidang perencanaan, yakni merencanakan kegiatan apa-apa yang akan dilakukan oleh Bapenda. Ini di bidang untuk bidang perencanaan. Terus bidang pengawasan, adapun tupoksi bidang pengawasan yaitu untuk mengawasi
atau mengendalikan permasalahan yang ada pada pendapatan daerah. Oke. Ya. Dan yang terakhir bidang pengelolaan, yakni mengelola pendapatan daerah. Dalam hal ini ada 11 jenis pajak yang kami kelola. Oh iya. Ini bisa dijelaskan apa 11 jenis pajak itu, Pak? Jadi dari 11 jenis pajak itu, Pak, ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, BPHTB, pajak air bawah tanah, pajak reklame, pajak hotel, pajak sarang burung walet, dan PBB baik desa maupun perkotaan. Oke, baik. Nah, tentunya dari ke-11 item pajak ini, Pak Kabid, saya ingin menggali lagi sedikit, Pak Kabid, mengenai program yang saat ini berjalan di Badan Pendapatan Daerah. Seperti apa untuk menertibkan wajib pajak ini sehingga mereka tertib pajak gitu. Ini sejauh apa langkah-langkah yang dilakukan, Pak? Kabid? Jadi untuk pajak bumi dan bangunan tahun lalu itu kita sudah terapkan bahwa wajib pajak yang menunggak itu kita blokir. Artinya kita tutup aksesnya ya? Ya, SPPT-nya kita tidak terbitkan. Nanti wajib pajak membayar baru kita terbitkan. Dan alhamdulillah sangat berpengaruh, Pak. Karena kalau diblokir otomatis beliau pasti yang bersangkutan pasti langsung membayar. Jadi ada semacam efek jerah dari situ. Iya. Oke, iya. Lalu langkah apa lagi, Pak Kabid? Kan ini banyak yang mengeluh ini yang soal PBBI juga ini tidak terbit. Nah, berarti salah satunya seperti tadi. Yang tadi, Pak, itu tidak terbit karena dia menunggak. Jadi nanti setelah membayar baru kita buka blokirnya. Iya. Nah, ini kan juga ada beberapa sumber yang saya dapati yang saya mau tanyakan langsung ke Pak Kabid ini. Ini kan banyak perusahaan yang menunggak pajak juga. Ini kan tidak bisa dipungkiri, pasti ada saja perusahaan yang menunggak pajak. Mungkin dia segala dinamika yang terjadi perusahaan tersebut. Nah, ini bagaimana strategi dari Badan Pendapatan ini untuk secara kooperatif mengajak misalnya ada perusahaan A yang terkendala dari pembayaran pajaknya. Seperti apa? Jadi biasanya kita memang ada tim khusus yang menangani masalah piutang atau yang menunggak. Artinya kita turun untuk kasih pengertian. Karena pada saat ini contohnya itu Pak, pajak restoran kan biasanya banyak menunggak. Cuma kelemahannya kita tidak ada sanksi. Jadi kita tidak bisa berikan sanksi si wajib pajak. Jadi teguran itu berupa apa? Berupa kita datangi atau kita kirimkan surat dan kita sampaikan juga tunggakannya bahwa sekian sudah menunggak. Alhamdulillah ini tahun sudah mau dibuatkan perda. Menurut tim ahlinya katanya sudah ada sanksi, nanti ada sanksi pidana. Kalau tidak salah dengar tadi itu sanksi pidananya 6 bulan, Pak. Kalau memang sudah ini. Artinya sudah melanggar lebih karena akan ada perda yang ada perda lagi yang mau dibuat ini. Iya. Dan juga ini kan bukan hanya mungkin dari pelaku usaha atau perusahaan ya, Pak Kabid. Ini juga ada rumah mungkin yang kita bisa katakan rumah mewah, tetapi pajaknya tidak sesuai. Misalnya kayak begitu, kan ini banyak juga fenomena seperti ini. Itu bagaimana caranya untuk memonitoring hal seperti itu, Pak Kabid? Jadi sekarang ini Pak, memang ada dibentuk tim juga. Insya Allah ini tahu kita maksudnya fokus di areal Poros, Maros, Pangkep, Makassar. Jadi semua di pinggir jalan itu akan dinaikkan NJP-nya. Jadi kita sekarang titik fokusnya di Poros, Makassar, Maros. Terus yang kedua, fokusnya juga di Bandara Hasanuddin, Pak. Di sana NJP-nya masih agak rendah. Oh begitu, iya. Makanya ini tahun, insya Allah, mudah-mudahan ini PBB bisa meningkat dengan adanya kenaikan nilai pajaknya. Iya. Jadi ini mungkin menjadi bagian dari salah satu upaya yang dilakukan dari Bapenda ini, seperti yang data yang saya ketahui bahwa memang kan di tahun-tahun sebelumnya ini pendapatan khususnya di Kabupaten Maros ini kan
sedikit menurun, sehingga mungkin sekarang dipisah dinasnya menjadi sendiri dan mengalami peningkatan. Berarti memang segala upaya yang dilakukan ya Pak Kabid. Lalu ini kan baru-baru ini ada kejadian kayak misalnya warga yang terkena dampak dari misalnya kayak kebakaran kemarin, ada musibah atau peristiwa seperti itu Pak Kabid. Ini kan otomatis banyak yang menjadi korban kan para pelaku usaha. Nah, sehingga mereka butuh recovery waktu untuk membangkit lagi usahanya. Sementara kan pajak ini terus berjalan, misalnya seperti itu. Nah, ini apakah ada kompensasi khusus kepada masyarakat wajib pajak yang mengalami musibah seperti itu? Seperti apa Pak Kabid? Jadi memang dari tahun-tahun sebelumnya memang kita sudah terapkan masalah kebijaksanaan. Tahun lalu itu atau sudah 2 tahun lalu menyangkut adanya bencana ini COVID. Iya. Nah, itu memang kita ada pastinya kita bebaskan untuk pajaknya, terutama pajak rumah makan karena memang dia tidak menjual Pak. Bahkan penyesuaian pajak ya? Penyesuaian pajak juga, kayak ada dendanya bisa juga, alasannya COVID, dendanya bisa dihilangkan atau dihapus. Ya. Jadi tergantung mungkin si wajib pajak itu bagaimana melaporkan kondisi bahwa mungkin masih terkena dampak ya, sehingga belum bisa secara full ya, untuk menyetor. Iya. Oke, baik. Terus Pak Kabid, ini kan saya lihat di beberapa bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah ini, mana yang paling butuh perhatian khusus? Ini kan maksudnya ada saja yang menjadi fokus bahwa ini yang harus kita prioritaskan, atau semuanya sama begitu? Bagaimana menurut Pak Kabid di beberapa bidang yang ada di Bapenda ini? Sebenarnya dari 4 bidang ini Pak, sebenarnya saling bersinergi, seiring sejalan ya? Seiring sejalan Pak, karena kayak pengelola pasti kan butuh pengawasan, di sistem informasinya juga kita butuh, apalagi sistem perencanaannya. Oke. Nah, jadi yang kita tidak bisa juga dari pengelola bisa berbuat kalau tanpa ada perencanaan yang kita mau laksanakan Pak. Oke. Jadi memang semua itu berawal dari perencanaan dari ya. Perencanaan. Nah, terus bagaimana sinergi? Mungkin ada sinergitas yang dilakukan terhadap OPD-OPD yang lain, begitu dari Bapenda sendiri. Adakah sinergitas yang dilakukan di kerjasama dari OPD yang lain untuk membantu bagaimana terlaksananya wajib pajak ini supaya bisa membayar secara tepat waktu? Ya, betul Pak. Jadi selama ini terutama untuk PPB Pak, kita banyak bekerja sama dengan pihak kecamatan atau Pak Camat sendiri, begitupun juga Pak Desa dan Pak Lurah. Adapun untuk kayak pajak reklame itu kita bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Karena banyak juga pengusaha-pengusaha yang memasang reklame tidak melapor ke Bapenda. Kita mengeksekusikan tidak bisa, makanya kita kerjasama dengan Pol PP untuk mengeksekusi reklame tersebut. Ada saja ya, berarti Pak Kabid yang kayak reklame itu, tetapi tidak laporannya tidak ada di Bapenda. Ada juga Pak, sudah habis masa waktunya, harusnya tanggal sekian, tapi harus diperpanjang tapi tidak diperpanjang. Dalam hal ini terpaksa kita cabut reklamenya. Oke. Tetapi tentunya langkah-langkah yang dilakukan ini kan secara persuasif dulu ya. Persuasif. Tidak serta-merta langsung frontal, langsung minimal menyurat dulu Pak. Kita kasih surat teguran. Surat teguran itu biasanya seperti biasa berlaku berapa lama sejak biasanya kan kita kasih waktu 1 minggu Pak. Artinya kita cantumkan, nanti suratnya itu ditandatangani oleh Kepala Badan, kita kasih surat teguran pertama. Pak Kabid sendiri ini sudah berapa lama berkiprah di Bapenda, khususnya mengepalai bidang yang sekarang ini Pak Kabid? Kebetulan Pak, ini sejak dibentuk Bapenda, saya sebagai Kepala Bidang memang pertama di situ sejak 2022 Pak. Jadi alhamdulillah ini ada peningkatan yang serius Pak. Karena kita lihat juga realisasinya pajak tahun sebelum dibentuk Bapenda ini Pak, ada kenaikan kurang lebih 40 miliar Pak. Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Pajak yang paling banyak menjadi pemasukan di Kabupaten Maros itu pajak dari mana Pak Kabid? Kalau pajak yang terbanyak ini Pak adalah BPHTB yang pertama. BPHTB, biaya perolehan itu apa? Atas tanah Pak.
biaya perolehan atas tanah. Ini yang paling banyak sumbangsi sejauh ini, Pak. Dia targetnya itu Pak tahun lalu 43 miliar. Target. Iya. Oh. Alhamdulillah realisasi? Realisasinya 54 miliar 600 juta. Berarti dia 128%, Pak. Iya, melebihi. Iya. Jadi ada pun barangkali ini faktor penunjang. Ya, apa yang menjadi ini. Penunjangnya ini, Pak, banyaknya perumahan di Kabupaten Maros. Oke, ya developer pengembang istilahnya, pengembang, Pak. Iya. Jadi ini baik rumah subsidi maupun komersil. Jadi kita ini Pak, hitung-hitung ada sekitar kurang lebih 5.000-an unit yang laku pada saat tahun 2022. Wah, luar biasa. Iya. Itu dari subsidi dan komersil ya, Pak. Dan yang paling penting lagi nih Pak, ada suatu surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Bupati pada tahun 2022 mengenai optimalisasi penerimaan biaya hak atas tanah dan bangunan biaya BHTB. Ini sangat membantu pemasukan BPTB, Pak. Okay. Nah, kenapa saya bilang membantu? Sebelumnya itu, Pak. Kalau umpama Bapak transaksi Pak. Itu kan tetap pengurangan 60 juta. Untuk biaya BPTB-nya kan tetap ada pengurangan. Iya. Tapi transaksi kedua tetap dikurangi 60 juta. Ini setelah surat edaran keluar dari Bapak Bupati, Pak, satu kali aja pengurangan. Itu berdasarkan undang-undang dan arahan BPK, makanya kita jalankan. Alhamdulillah meningkat ini penerimaan. Iya. Jadi orang transaksi BPTB itu pas satu kali pengurangan 60 juta. Jadi tidak lagi 2 kali seperti itu? Tidak 2 kali. Dulunya itu Pak 4 kali transaksi, 4 kali pengurangan. Jadi setiap transaksi ya? Jadi cuma satu kali, dia punya hak satu kali aja Pak pengurangan 60 juta untuk BPTB-nya. Itu yang kasih meningkat juga. Iya. Penerimaan BPTB tahun 2002. Nah, ini berlangsung terus ini Pak, kan edarannya kan tetap. Kan sesuai undang-undang juga Pak, amanah undang-undang. Kan kita ketahui memang ini Pak Kabid, daerah Maros ini menjadi betul-betul pengembangan untuk perumahan subsidi maupun komersil ini kan betul Pak. Betul-betul pertumbuhannya sangat pesat. Karena kan seperti kita ketahui ya begitulah, kalau kita berbicara mungkin di dalam kota kan sekarang kan sudah habis makanya menyasar kalau bukan di Goa ya Maros. Penyangga kan pasti yang berbatasan langsung dengan Kota Mad. Betul sekali. Nah, selain itu apalagi Pak Kabid pendapatan yang menjadi primadona sejauh ini pemasukan ke Bapenda selain BPATB itu? Kalau primadona itu selain BPATB, PBB juga Pak. Jadi sekedar informasi ini Pak, PBB itu sejak diserahkan ke pemerintah daerah pengelolaannya, dulunya kan pusat Pak. Jadi 2015 itu baru dikelola oleh pemerintah daerah. Ini baru 2022 mencapai 100%. Alhamdulillah. Selama ini udah pernah mencapai 100% Pak. Dan di 2022 sudah capai Pak? 2022 Alhamdulillah 100% Pak PBB-nya. Nah, itu strategi apa lagi tuh sehingga bisa tercapai itu? Ini strateginya Pak, ini jadi kami dari Bapenda mengadakan sosialisasi di 14 kecamatan. Jadi sebagai tuan rumah Pak Camat dalam hal ini, dia mengundang tokoh masyarakat, Pak Dusunnya, Pak RT-nya. Di situ kita kasih sosialisasi Pak. Dalam hal sosialisasi ini kita arahkan masyarakat yang belum masuk wajib pajak supaya dia bikin permohonan untuk masuk di wajib pajak, otomatis kan PBB bertambah Pak. Dan yang kedua juga ada juga tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pak. Semua maksudnya kecamatan kita layani Pak, maksudnya kita jemput setoran. Jemput bola istilahnya. Jadi warga yang mau membayar bisa membayar di kantor camat. Jadi sudah dibantu. Jadi standby dari jadi ada tim dari Bapenda ditempatkan di kantor kecamatan. Ini salah satu peningkatan ini Pak PBB. Oke. Sehingga memang terlihat pencapaiannya ini meningkat sejak tahun 2015 dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Bahwa 2022 100%. Luar biasa. Salah satu upaya berarti ya itu tadi ya. Pak Kabid. Iya. Lalu apa lagi Pak Kabid yang menjadi pendapatan paling krusial ini yang ada di Bapenda selain tadi PBATB, PBB, adakah mungkin pendapatan lain yang menjadi pemasukan saat ini menjadi perhatian?
Kalau yang cukup tinggi cuma memang yang dua itu, memang Pak, dua yang itu. tinggi. Jadi Kalau memang- yang lain-lainnya itu agak Kalau biasa. berarti memang pentingnya memang ini sosialisasi. Saya melihat dari situ ya. Bagaimana caranya menyampaikan kepada masyarakat bahwa tertib pajak, mengajak masyarakat untuk mendata yang belum terdaftar menjadi terdaftar. Seperti kita ketahui kan ini ada saja pasti yang tidak membayar pajaknya, dan itu sudah ditekan melalui tadi yang Pak Kabid jelaskan bahwa sekarang ini bukan hanya secara lisan maupun tertulis, tetapi sudah ada payung hukum, ada perda yang membuat bahwa wajib pajak ini harus sadar ya membayar kewajibannya, Pak Kabid. Baik, Pak Kabid, saya akan bertanya sedikit di luar tupoksi dari Badan Pendapatan Daerah ini. Saya ingin bertanya secara pribadi kepada Pak Kabid ini. Di 2 tahun kepemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati ini, seperti apa support yang diberikan, atau bagaimana mungkin Pak Kabid sendiri yang melihat selama ini peranan dari Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati mungkin terhadap Badan Pendapatan Daerah atau mungkin hal-hal lainnya yang ada di Kabupaten Maros. Seperti apa penilaiannya Pak Kabid ini? Silakan. Oh ya, kalau saya lihat ini setelah gambar umumnya Pak, ini beliau kayaknya tidak berubah. Kalau saya lihat, maksud saya sejak waktu masih di Ketua DPR, sejak masih menjadi Dewan DPR. Betul. Beliau ini silaturahminya yang memang mantap. Luar biasa. Artinya pelayanannya ke masyarakat terjalin terus, Pak. Itu yang saya bisa baca sama beliau. Artinya biasanya kalau sebelumnya di pejabat Kang, berubah. Artinya sebelum dan setelah kencang, setelah menjabat Kang, tidak lagi, artinya bisa tinggal di kantor atau sudah bagaimana. Kayak misalnya ada sekat Pak Kabid kan, ini berarti kalau sekarang ini kayaknya ini malah kencang ini anunya Pak, silaturahminya beliau ini. Jadi seperti seolah-olah bahwa beliau ini bisa diajak untuk bersilaturahim dengan siapapun tanpa mengenal bahwa ini harus pejabat terkait, bahkan masyarakat dimanapun yang mau bersilaturahim bisa ya, Pak Kabid. Sehingga inilah yang membuat Maros menjadi semakin keren. Pak Kabid. Baik. Nah, Pak Kabid, bisa dibagi juga. Ini kan pasti dalam, khususnya mungkin dari Pak Kabid ini, di pengelolaan pendapatan. Pasti juga mengalami tantangan atau suka duka. Apalagi kan bukan waktu yang singkat Pak Kabid ini ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros ini. Bisa dibagi sedikit kisah seperti apa selama ini perjalanan menjadi kepala bidang dari pengelolaan pendapatan ini. Apa suka dukanya, Pak Kabid? Bisa dibagikan sedikit kepada kita. Jadi suka dukanya itu Pak memang ada. Terutama untuk dukanya saya bahas sedikit. Jadi di sini Pak, terutama saya mau singgung masalah pajak MLB atau pajak tambang. Di sini dukanya Pak, di lain pihak ada wajib pajak, maksudnya penambang ini Pak, yang melapor ke kita. Artinya dia komplain ke Bapenda. Kenapa si A tidak menambang, tidak dibayar pajak? Itu dukanya. Jadi ada kayak dipilah-pilih ya. Jadi sekarang akhir ini si yang punya izin ini kan yang membayar pajak kan yang ada izinnya Pak. Ini yang tidak ada izinnya kan sampai sekarang belum ada yang bayar pajak. Makanya itu selalu kita didorong, kenapa tidak ditindaki? Di lain pihak juga Bapenda kan tidak punya kewenangan untuk menindaki masalah yang tidak berizin. Itu kan ranahnya penegak hukum Pak. Itu mudah-mudahan kedepannya penegak hukum bisa turun untuk menindaki yang pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kan kita ketahui juga memang di Maros ini ada tambang juga ya Pak. Banyak tambang Pak. Terutama yang timbunan galian C itu Pak yang banyak. Batu kapur termasuk itu. Berarti ada saja mungkin penambang yang memang belum melaporkan. Belum melaporkan dan anunya lagi tidak ada izinnya Pak. Itu dukanya juga, kita sering diserang oleh si punya izin dan yang bayar pajak. Karena kenapa cuma mereka sudah bayar? Maksudnya kenapa saya cuma ditagih, itu tidak ditagih. Lagian juga katanya ada persaingan Pak. Informasinya katanya ini yang tidak punya izin murah dia jualkan, yang punya izin kan pasti kan dihitung. Karena kan dia sudah bayar pajak, tahu apa? Bayar pajak itu. Artinya juga kita mau berbuat tidak ada juga landasan kita kan Pak. Jadi itulah dukanya terjadi monopoli harga di situ Pak Kabid. Yang tidak membayar pajak pasti bisa lebih rendah karena dia tidak ada bebannya Pak. Betul. Sementara yang wajib pajak ini kan yang sebenarnya harus
masyarakat tahu bahwa inilah yang sebenarnya tertib. Inilah yang bisa dijadikan acuan. Iya, betul. Ya. Berarti yang sangat kompleks. Nah, itu tadi dukanya. Sukanya apa, Pak Kabid? Selama bekerja di... Kalau sukanya itu, Pak, alhamdulillah silaturahmi maksudnya banyak teman. Ya. Banyak, maksudnya kita kenal sebagai wajib pajak semua, alhamdulillah. Ya. Berarti bisa lebih mungkin bertambah silaturahim ya, dan juga mungkin bisa membantu masyarakat juga yang membutuhkan. Itu kan bagian dari pencapaian juga ya, Pak Kabid, khususnya dari diri sendiri. Baik Pak Kabid. Pak Kabid, Pak Kabid juga mungkin mendengar tagline Maros sekarang ini kan, hati kita keren, Pak Kabid ya. Nah, itu hati kita keren itu, kalau saya bertanya ke Pak Kabid, itu sebenarnya hati kita keren itu menurut Pak Kabid seperti apa? Kenapa bisa ada tagline hati kita keren di Maros ini? Sebenarnya apa yang ingin disampaikan dari tagline hati kita keren itu, Pak Kabid? Ya, tagline-nya kan semacam, kalau saya tidak salah ingat juga itu kan ada singkatannya itu, keren. Iya, betul. Kreatif, inovatif, energik. Iya. Mudah-mudahan ini ya religius, mudah-mudahan ini yang visi misinya ini beliau bisa terlaksana. Betul. Dan sejauh ini memang sudah banyak yang kontra-kontra politik yang sudah terlaksana ya. Iya, alhamdulillah sudah ini memang. Ini sudah membuktikan memang bahwa dua pemimpin ini betul-betul amanah. Betul. Menjalankan apa yang sudah masyarakat Kabupaten Maros harapkan ya, Pak. Dan tentunya juga peran-peran dari para perangkat daerah yang ada di Kabupaten Maros ini juga saling mengisi, saling menunjang, sehingga bagaimana yang namanya outputnya masyarakat Kabupaten Maros ini bisa merasakan. Pentingnya itu sinergitas di Pak Kabid. Mantap. Betul, Pak. Baik, Pak Kabid, ini saya akan memberikan waktu. Mungkin Pak Kabid ingin menyampaikan, mengajak masyarakat yang tadinya belum tertib pajak atau masih bingung cara untuk membayar pajak ini seperti apa, atau adakah layanan yang disediakan dari Bapenda sendiri untuk masyarakat bisa mendaftar menjadi wajib pajak. Karena kan mungkin ada masyarakat yang mau mendaftar tetapi bingung di mana, melalui apa, adakah call centernya dan sejenisnya. Bisa disampaikan mungkin pesan untuk masyarakat Kabupaten Maros, khususnya untuk dari Badan Pendapatan Daerah sendiri. Silakan Pak Kabid. Baik, terima kasih Pak atas kepesannya. Jadi himbauan kami dari Bapenda kepada warga Kabupaten Maros khususnya, jadi sekarang kita mengadakan sistem pelayanan prima di Bapenda, Pak, terutama masyarakat yang belum masuk wajib pajak, yakni pajak, terutama pajak bumi dan bangunan, baik di desa maupun di perkotaan. Karena selama ini image-nya di masyarakat bahwa untuk menerbitkan ini PBB rumit. Ya. Nah, sekarang ini kita permudah, Pak. Pokoknya si calon wajib pajak membawa alas haknya, apakah itu berupa akte jual beli, apakah berupa sertifikat, itu pokoknya insya Allah 10 menit sudah jadi, Pak, untuk dia masuk wajib pajak. Istilahnya surat keterangan wajib pajak untuk sementara. Jadi himbauan kami kepada masyarakat ataupun yang mau balik nama, insya Allah 10 menit juga jadi. Yang penting bawa akte jual belinya. Jadi tidak ada istilah, biasanya kan ada oknum-oknum yang mempersulit. Alhamdulillah kalau di Bapenda sendiri itu kami sudah standby memang tim yang untuk penyesuaian balik nama atau wajib pajak baru. Oke, baiklah Pak Kabid, saya sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesediaannya Pak Kabid. Semoga sehat-sehat selalu, Pak Kabid, supaya bisa terus berperan serta aktif untuk menjalankan fungsi-fungsi kerja khususnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Iya. Baik, pemirsa podcast Medium TV, itulah tadi kupas tuntas kita bersama Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Maros. Semoga bisa mencerahkan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya wajib pajak dan calon wajib pajak. Dari pembahasan Pak Kabid tadi bisa sedikit memberikan pemahaman. Oke. Dan saya tentunya akan menghadirkan narasumber saya yang lainnya, tentunya masih di Kabupaten Maros, di SKPD yang lain. Nah, kita akan ketemu lagi di program Kupas Tuntas selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi waktu dan kesempatannya Pak Kabid. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maros keren.